Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Termun ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang P3 ya, yang akui sejumlah kader lebih setuju Anies jadi capres 2024 ya. Nah, ini sesuai yang dilansir cnnindonesia.com, dan kita ketahui ya, P3 yang saat ini sesuai informasikan menjadi bagian atau koalisi dari KIB gitu ya, koalisi KIB ya, antara Golkar dan PAN dan P3 gitu ya. Padahal kita ketahui ya, basis massa ataupun basis pemilih P3 itu adalah basis pemilih Islam gitu ya, dan juga P3 PAN itu ya yang sama-sama basis Islam ya. Kenapa juga kena gabung ya dalam koalisi KIB? Yang kita ketahui Golkar itu adalah partai nasionalis ya. Jadi yang kalau partai kanan itu partai Islam ya, partai kiri itu adalah partai nasionalis yang Golkar. Nah, ini juga jadi pertanyaan gitu ya, tentang keputusannya untuk berkoalisi dengan KIB. Ini sesuai yang dilansir dilansir oleh cnnindonesia.com. P3 akui sejumlah kader lebih setuju Anies jadi capres 2024. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengakui ada kader-kadernya yang ingin Anies Baswedan diusung menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Ada pula yang menambahkan sosok lain. Sejauh ini yang kami pantau di DPP memang ada variasi dukungan terhadap sosok yang disebut sebagai baca pres. Termasuk Anies, ada juga Ganjar, Erik, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno, kata Arsul, Senin 31 Oktober. Akan tetapi Arsul menegaskan bahwa partainya belum resmi menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusung di 2024 mendatang. Arsul menyampaikan itu untuk merespon mantan petinggi P3 Habil Marati yang berencana membawa gerbong untuk mendeklarasikan Anies sebagai cawapres. Arsul menanggapi dengan santai, menurutnya tindak tanduk Habil Marati wajar dilakukan. Variasi dukungan terhadap sosok tersebut pasti akan terjadi di lingkup partai. Tentu yang mendukung Anies sebagaimana forum di atas wajar saja meyakinkan publik sebagaimana yang disampaikan Habil Marati, kata Arsul. Sebelumnya mantan petinggi P3 Habil Marati membentuk forum Ka'bah membangun untuk menampung kader serta konstituen P3 mendukung Anies Baswedan. Dia mengklaim bakal menggelar deklarasi dalam waktu dekat. Dia mengklaim mayoritas konstituen P3 justru mendukung Anies sebagai capres. Betul, 90% konstituen P3 itu dukung Anies. Nanti di Jogja itu deklarasi November. Deklarasi oleh Forum Ka'bah Membangun di Jogja akan dihadiri kurang lebih ya 10.000 orang, kata Habil kepada cnnindonesia.com Jumat lalu. Tak hanya di Yogyakarta, Habil mengatakan rencana deklarasi dukungan bagi Anies itu akan digelar di berbagai wilayah secara bertahap hingga Oktober 2023 mendatang. Nanti ada di Sulawesi, di Sulawesi, Padang, Jateng, pokoknya deklarasi sampai Oktober 2023 nanti akan ada deklarasi. Saya bilang konstituen P3 itu pasti ke Anies, kata dia ya. Nanti ada polling ya, apakah setuju ya P3 itu ya dalam hal ini ya, mantan petinggi P3 Habil Marati ya, yang membawa gerbong untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres ya. Ya sobat sekalian, jadi memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahwasanya sejak diberikan P3 itu adalah basis massa pemilih Islam gitu ya. P3 maupun PAN itu sama gitu ya, pemilih Islam yang seharusnya konsisten ya untuk memperjuangkan ya aspirasinya berdasarkan dengan pikiran-pikiran termasuk dengan yang sesuai dengan Islam ya. Nah, ini juga berkebalikan pada saat melakukan koalisi ya. Koalisi sekarang kan koalisi dengan Golkar ya. Jadilah itu KIB ya. Jadi Golkar kita ketahui suara di DPR itu 85 kursi,
PAN itu 44 kursi, P3 itu 19 kursi. Kalau Golkar itu sendiri maju tidak mungkin ya, karena minimal untuk mencalonkan presiden itu 115 kursi. Ya jadilah kalau sama P3 sendiri tidak bisa ya, jadi harus sama PAN dan terbentuklah KIP, jadi totalnya 148 kursi. Nah kembali lagi memang yang jadi pertanyaan adalah apakah keputusan P3 ya, para elitnya ini untuk membentuk koalisi dengan Golkar ini ya, yang kita ketahui adalah bukan partai kanan ya, yang kita ketahui partai kanan ada partai Islam, berkoalisi dengan partai kiri gitu ya, yang notabene adalah partai nasionalis ya. Padahal seharusnya ya partai itu mempunyai pemikiran yang sifatnya konsisten ya, dari awal pendiriannya sampai ya jangka waktu yang lama gitu ya. Dan saat ini yang masih konsisten ya untuk tetap berada posisi sebagai politik kanan ya, yaitu PKS gitu ya, sejak berdiri hingga sekarang. Dan kita ketahui pemikiran-pemikirannya, meskipun ya kita ketahui berjuang di dalam parlemen itu sangat sulit sekali gitu ya, karena tidak hanya kita berhadapan dengan mayoritas partai nasional, tetapi partai nasionalis pun itu ya, yang kita ketahui orang muslim ya, banyak sekali pertentangannya gitu ya, banyak sekali hal yang harus lawan atau benteng tembok di depan mata. Misalnya tentang konsistensi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah yang kemarin yang konsisten untuk menolak misalnya kenaikan harga BBM hanya PKS gitu ya, meskipun suara DPR sekarang itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Kalau dulu ya pemerintah itu ketika akan menaikkan harga BBM harus tanya dulu DPR ya, dilakukan tuh voting ya. Kemudian kalau memang tidak disetujui maka tidak jadi kebijakan kenaikan harga BBM. Nah, mayoritas itu ya ada yang abstain ya, tetapi yang paling tegas konsisten ya PKS ya. P3 PAN ya, berhubung menterinya sudah diberikan kue kekuasaan oleh penguasa ya, akhirnya memang mau tidak mau ya harus sejalan dengan kebijakan penguasa atau kebijakan pemerintah Presiden Jokowi. Nah ini ibaratnya tersandra. Nah padahal kalau kita tanya ke grassroots dari pemilih P3 dan PAN ya, atau fokus kita kali ini yaitu P3, belum tentu ya kebijakan yang ada di elit itu sejalan dengan kebijakan di akar rumput gitu ya. Karena yang mendapatkan kekuasaan itu hanya mereka yang duduk di kekuasaan, para menteri elit ya. Itu tidak sejalan dengan pendapat para ya pemilih di akar rumput gitu ya. Pun sekarang misalnya sudah ada deklarasi ya dari mantan mantan petinggi P3 itu yang berencana membawa gerbong untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres ya. Nah ini adalah suara akar rumput gitu yang harus menjadi koreksi ataupun kritik kepada elit P3 sekarang yang ada ataupun mendapat kekuasaan ya. Kita harus mengingatkan ya, akar rumput itu akar rumput itu harus mengingatkan kepada elitnya gitu ya, harus kembali kepada dasar pendirian partai itu sendiri gitu ya. Kita ketahui dalam segi logo aja itu, logo P3 adalah Ka'bah ya, itu sudah benar-benar mempersepsikan, menggambarkan P3 itu partai Islam gitu ya, yang seharusnya harus memperjuangkan kepentingan rakyat ya, kepentingan juga mayoritas muslim di sini gitu ya. Nah kebetulan ya mantan petinggi P3 itu Habil Marati yang sudah mantan ya petinggi HB itu ingin mendeklarasikan Anies gitu ya sebagai capres, dan ini memang kegalauan dari
mayoritas masyarakat gitu ya, dan juga termasuk juga akar rumput dari P3 yang kemungkinan juga dialami oleh akar rumput partai Islam yang lain, misalnya PAN misalnya, yang kalau kita melihat semuanya itu sudah dirangkul oleh kekuasaan ya, menyisakan menyisakan dua ya, Demokrat dan PKS yang tidak mendapatkan kekuasaan ataupun ditawari juga emoh gitu ya. Nah ini juga yang jadi pertimbangan ya. Jadi informasi tentang mantan petinggi ini ya pada elit itu harus ditanggapi sebagai kode keras ya P3 itu untuk kembali lagi ke mahkom mereka ya, bahwasanya mereka itu partai Islam. Dan kita ketahui ya, inilah pintarnya sosok Anies ya. Kalau kita melihat Anies Baswedan itu apakah seorang politisi kanan ya, kalau kita melihat sejarahnya, Anies itu bukan benar-benar politisi kanan gitu ya. Anies bahkan tidak mempunyai sejarah gitu ya yang organisasi Islam ataupun yang lain, tetapi memang Anies itu benar-benar pintar dalam politik komunikasi dan politik untuk memberikan persepsi positif ya kepada untuk dirinya juga calon pemilihnya gitu ya. Nah kalau kita melihat Anies itu nggak ada sejarah politik kanan ya. Kalau kita melihat sejarah pendidikannya itu kan S1 UGM ya, kedua S2 itu dan S3 ngambil di Amerika ya. Kalau S2 itu ambil public policy ya, kalau S3 itu ambil politik ya, kalau nggak salah itu disertasinya tentang desentralisasi ya. Kemudian pulang ke Indonesia, bergabung di sekolah Nurkolis Majid yang kita ketahui itu inklusif ya. Kemudian jadi menteri gitu ya. Kemudian bertarung melawan Ahok ya pada pilkada pilgub ya, melawan Ahok gitu ya. Dan tiba-tiba memang kalau kita melihat track record Anies, pintar untuk merangkul ya berbagai golongan gitu, berbagai kelompok, bisa merangkul PA212 gitu, bisa juga komunikasi yang baik dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan itu adalah nilai plus yang secara tidak langsung memberikan persepsi bahwasanya Anies itu politik kanan atau politik Islam yang kuat ya. Padahal di belakangnya memang tidak mempunyai sejarah ya untuk masuk dalam organisasi Islam ataupun partai politik Islam. Nah, tetapi ya kita ketahui ya, menjadi rahasia umum ya dengan adanya banyak kebijakan pemerintah sekarang yang dalam tanda dolim ya, kebijakan yang tidak populer kepada rakyat, seakan harus ada perlawanan untuk mengubah itu semua ya. Termasuk apakah kedepannya 2024 ini akan diteruskan ya penguasa itu dari istana atau dari luar istana, gitu aja gitu ya. Kita ketahui dari istana ya, kalau calonnya kurang lebih hanya Ganjar misalnya dan juga Prabowo ya. Nah apakah itu akan menjadi pilihan pemilih P3 yang kita ketahui mereka pasti juga merasakan kerisauan kondisi negara ini ya, kalau nantinya 2024 tetap akan dipilih dari calon dari istana gitu ya. Yang paling rasional adalah tentu saja di luar istana, yang paling rasional lagi adalah memilih Anies gitu ya. Nah ini juga menjadi cambuk bagi P3 ya, karena sekarang sudah masuk dari KIB ya, apalagi ini juga pinter-pinternya Presiden Jokowi ya untuk memberikan kue kekuasaan ya, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, ibu karena terikat. Ketiga diberikan jatah menteri PAN juga, kemudian dibuat koalisi ya, akhirnya tidak bisa berkutik ya, mau tidak mau harus mengikuti kebijakan ya yang memberikan porsi kue tersebut gitu ya. Nah ini juga pertanyaan ke depannya, apakah P3 ini konsisten dengan sejak awal tentang visi misi mereka sebagai partai kanan, sebagai partai Islam, atau ya tetap menjalankan keinginan para elit gitu ya,
untuk merebut kekuasaan saja tanpa melihat potensi pilihan yang dipilih oleh P3 atau dari akar rumput gitu ya. Nah, ini kembali kepada elit ya, mereka kembali lagi ya, kalau ingin mendengarkan aspirasi dari bawah ya, aspirasi dari bawah, mereka semuanya ingin memilih Anies, mendeklarasikan Anies sebagai capres gitu ya, yang kemungkinan ya, meskipun P3 itu mempunyai suara yang lumayan ya, tetapi bisa saja nanti pemilih P3 nanti beralih kepada memilih partai yang lain. Apakah itu bisa gitu ya, bisa untuk memilih. Jadi loyalis P3 nanti akan tergerus ya, karena tidak bisa mendengar lagi aspirasi dari akar rumput. Itu ya, kita lihat perkembangan kelanjutan selanjutnya ya, terkait P3 yang akan mendeklarasikan Anies ya, mantan ya pimpinan P3 yang akan mendeklarasikan Anies sebagai capres gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.